subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Gemini atau seseorang yang sedang ngipuin Gemini di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Baik ya. Dan Naja ingatkan lagi bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan kehidupan kamu, asmara kamu, dan keuangan kamu atau apapun itu, kamu bisa menghubungi Naja melalui kontak person yang sudah Naja cantumkan di kolom description video ini. Gitu ya Gemini. Baik Gemini, saya mulai, saya tarik energi kamu, saya mulai Gemini. Baik, ya, saya tarik 2 kartu. Di sini aku melihat situasi secara general untuk Gemini ya. Dasarnya tahun 2020 adalah tahun di mana Gemini harus beristirahat. Tahun di mana Gemini harus rileks. Tahun di mana Gemini harus mulai bisa belajar dari masa lalu, belajar dari masa sekarang untuk kemajuan ke depan gitu. Karena di sini situasinya aku melihat di mana Gemini banyak sekali yang sudah melepaskan beban, banyak sekali yang sudah memilih tujuan, yang banyak sekali yang sudah mulai untuk bangkit dari keterpurukan. Sangat jelas, sangat tergambar di mana situasi tahun 2020 ini adalah goalnya Gemini, adalah rileksnya Gemini, adalah saatnya Gemini untuk istirahat. Sudah waktunya Gemini untuk tidak berlumuran air mata, sudah waktunya Gemini untuk tidak terlalu memusingkan pekerjaan, karena dimana Gemini harus mulai strategi yang lebih baik gitu untuk menunjang kehidupan Gemini gitu ya. Baik Gemini, sekarang saya akan tarik energi kamu di kartu tarot lainnya. Baik, saya akan eksplor diri kamu Gemini di kesusahan, keberuntungan yang kamu hadapi. Saya mulai, saya tarik energi kamu. Ya. Bottom of the deck kamu di sini ada Seven of Pentacles, sangat jelas sekali situasi di mana memang kamu saat ini mengamati, kamu saat ini melihat, kamu saat ini sudah tidak mau bersibuk ria dengan urusan yang menjengkelkan. Kamu sudah tidak mau, dan itu salah satu keberuntungan yang kamu hadapi di tahun 2020. Salah satu menjadi peluang di mana kamu mulai memikirkan untuk memulai bisnis baru, di mana kamu memikirkan untuk mulai memperbaiki rumah tangga kamu, di mana kamu berpikir untuk mulai mengasuh anak-anak dengan baik, bagaimana kamu berpikir untuk mulai menseriuskan hubungan dengan pasangan kamu, atau bahkan di sini bagaimana kamu untuk memutuskan mulai berjomblo dengan aktif, menyayangi diri sendiri, atau di sini memilih pasangan hidup gitu. Ini saatnya kamu setelah kamu bersakit-sakit, berkeras-kerasnya pada sebelum tahun 2020 gitu Gemini. Baik, di kartu kamu di sini ada The Temperance energi dari Sagittarius, tetapi Temperance-nya terbalik di sini. Ada Knight of Wands di sini, banyak sekali di mana si Gemini ini berhubungan dengan Earth sign, ada Taurus juga di sini. Aku melihat juga ada Fire sign, ada di sini ya ada Pisces juga di sini. Aku melihat seperti itu di pembacaan kamu. Baik di sini aku melihat banyak sekali tahun 2020 di sini tentang tujuan Gemini. Tujuan Gemini tentang strategi, tentang pilihan, tentang komitmen, tentang memantaskan diri. Di sini memang sudah mulai terlihat gitu. Tetapi di sini energinya terbalik semua. Tandanya si Gemini ini masih belum tenang. Walaupun ini tahun tenangnya Gemini, si Gemini ini belum tenang.
si Gemini ini masih memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Apalagi di sini aku juga melihat situasi di mana Gemini yang baru ada masalah dengan pasangannya karena orang ketiga salah satunya, dan karena intelektual atau prinsip yang kurang cocok di sini, Gemini belum untuk total menggantikan pasangan lama. Belum total untuk mau menggantikan pasangan lama. Karena tujuan Gemini sebenarnya bukan itu, tetapi tentang kedamaian, tentang kecocokan nurani, gitu. Nah, baik di sini ada Six of Pentacles terbalik lagi Gemini, kartu kamu. Nine of Swords terbalik lagi, jelas sekali kamu ingin bangkit dari keterpurukan. Queen of Pentacles terbalik juga, situasi tentang kondisi ekonomi kamu yang akan kamu mulai di sini, bisnis baru, tetapi masih harus butuh pertimbangan. The Justice energy. Ini energi dari Libra juga mendominasi di sini. Ya. Keberuntungan yang kamu hadapi di sini, yang kamu dapatkan di sini adalah tentang spiritual kamu. Spiritual kamu aku melihatnya tahun 2020 ini semakin meningkat ya Gemini. Semakin meningkat, kamu semakin bertawakal, kamu semakin percaya terhadap Tuhan tentang apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu di sini. Itu sudah sangat meningkat sekali tahun 2020. Tentang kepercayaan, tentang doa yang selalu kamu hantarkan, tentang keyakinan, tentang harus move on dari masalah. Ini sangat kuat sekali. Sulit. Sebagian besar orang-orang di luar sana yang memiliki zodiak lain di sini sulit untuk bangkit. Karena apa? Dia masih terpengaruh oleh masa lalu. Tetapi pada tahun ini, tahun kamu Gemini, kamu sudah mulai untuk menselaraskan, kamu sudah mulai untuk damai dengan suasana, dengan perasaan. Nah, kesusahan yang kamu hadapi di sini tergambar jelas ini ketika kamu mulai memasuki tahun 2020 di sini. Tetapi kedamaian, ketenangan itu kamu rasakan menjadi patokan demi kebaikan hidup kamu. Jadi kamu mulai menyingkirkan pikiran-pikiran tersebut gitu. Dan kesusahan lain di sini tentang karir, aku melihatnya di sini Gemini ada yang sedang terpuruk dengan karir. Walaupun pada sebelum tahun 2020 kamu kerja keras, sangat keras di sini. Tahun 2020 kamu mulai untuk lebih bisa menyeimbangkan di sini, tetapi karir kamu masih saja stuck. Karir kamu masih saja stuck. Nah, rasa stuck dari karir itu mempengaruhi kehidupan kamu di tahun 2020, sehingga kamu butuh istirahat Gemini. Gitu. Kamu butuh istirahat. Aku juga melihat banyak sekali pengeluaran dari Gemini di sini yang tidak terduga-duga yang mempengaruhi kehidupan Gemini tahun 2020 di sini, dan aku juga melihat situasi dari Gemini yang ternyata pada awal tahun 2020 dan nantinya menyambut ke akhir tahun 2020, Gemini akan dibohongi oleh seseorang. Nah, seseorang itu adalah seseorang yang sangat dipercayai oleh Gemini. Nah, kamu perlu waspada, kamu perlu hati-hati pada diri kamu sendiri, gitu Gemini. Intinya pada pembacaan tahunan kamu tentang kesusahan ini adalah susahnya kamu untuk bisa bangkit secara cepat. Itu susahnya kamu gitu. Beruntungnya kamu mulai bisa untuk memaafkan, kamu mulai bisa untuk lebih tenang, kamu mulai bisa untuk mengambil keputusan, kamu mulai bisa untuk menyeimbangkan suasana jiwa, hati, pikiran gitu. Itu bagusnya kamu gitu Gemini. Dan entah kenapa di sini sangat kompak sekali energi kamu, kecuali di bottom of the deck dan dasar pembacaan juga di penutup kartu tebaran di sini ini tidak terbalik. Kamu butuh seimbang. Nah, kamu sudah mulai menyeimbangkan itu. Dan dengan sangat rileks sekali, nyaman, tenang sekali, kamu membaca masalah. Kamu melihat situasi dengan begitu sangat jeli dan tidak ingin terburu-buru dalam keputusan. Dan ketika tahun 2000 ini kamu ngambil keputusan, itu sudah sangat tepat. Contoh, di sini aku melihat ada perceraian.
Nah, Gemini sudah tepat mengambil keputusan itu. Gitu. Jadi ini sudah mulai menuju ke goalnya Gemini, gitu ya. Baik, overthinking di sini sudah mulai rada terkurangi bagi hidup Gemini. Ketika menjelang akhir tahun 2020, sudah energinya sudah mulai berjalan. Gemini udah nggak mau ambil pusing terhadap hal-hal negatif. Gemini udah nggak mau lagi ambil pusing terhadap mereka, terhadap kamu, terhadap jiwa-jiwa yang tidak positif. Gemini udah nggak mau ambil pusing itu. Yang difokuskan Gemini adalah pertumbuhan Gemini, anak Gemini, dan juga di sini aku melihat tentang tujuan Gemini, begitu. Baik Gemini, saya akan lihat energi kamu di Oracle Energy. Saya tarik energi kamu. Ya, hati-hati Gemini, kamu sedang dihadapkan dengan mereka yang ingin menipu kamu, bermuka dua seperti yang saya katakan tadi. Gemini banyak sekali dihadapkan oleh orang-orang yang akan membohongi. Pada awal tahun 2020 dan menuju tahun 2020 akhir, Gemini akan dibohongi oleh seseorang yang dipercaya Gemini. Hati-hati, energinya sangat berkuat di sini, semakin kuat terasa. Kamu harus menyeimbangkan angel of balance kamu tentang kepercayaan. Jangan terlalu percaya kepada manusia. Percaya itu boleh, tetapi perlu juga waspada. Gitu. Mencurigai itu memang tidak diperbolehkan karena itu negatif energi, suudon gitu ya. Tetapi untuk menghati-hatikan diri kita itu boleh, gitu. Dan seimbangkan antara pikiran, hati, keputusan, jiwa, suasana, kondisi, gitu. Jangan pernah mengambil keputusan ketika dalam emosi. Mungkin ini sudah sangat familiar sekali, dan tanpa kamu sadari kadang emosi itu merasuk dalam diri kita menjadi dendam, membungkal, sehingga kita sulit untuk melupakan masa lalu. Sebenarnya masa lalu atau permasalahan yang pernah terjadi di sebelum saat ini itu adalah sebuah pembelajaran. Nah, karir kamu di sini aku melihat akan meningkat. Itu ketika kamu sudah melewati tahun 2020. Maksudnya di sini akan semakin meningkat, semakin seimbang, semakin balance gitu dengan apa yang kamu keluarkan. Karena aku melihat memang banyak sekali Gemini yang sudah bersusah payah mengeluarkan banyak tenaga di sini, tapi hasil yang dicapai itu tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Gitu Gemini. Ya, aku melihat juga akan adanya si Gemini ini banyak yang gimana ya, tidak dikasihi oleh sesama di sini. Justru malah kalau kita mengasihi itu lebih baik, tetapi di sini energinya malah kamu lebih banyak digampangkan oleh sebagian orang, termasuk orang terdekat di sini. Itu salah satu kesusahan di mana kamu harus mulai untuk independen gitu. Lebih independen lagi, lebih untuk bisa bekerja keras dengan diri kamu sendiri, dan itu pasti disertai oleh doa dan bantuan orang di sekitar. Tetapi energi yang paling kuat adalah kamu harus mandiri. Harus mandiri. Pesan tahun 2020 kamu harus mandiri dan waspada. Gitu. Kalau kamu berbohong, maka orang yang mendekati kamu adalah pembohong. Jika kamu mencoba untuk berusaha selalu menebarkan kejujuran, orang yang mendekati kamu adalah mereka yang berbuat jujur, mereka yang menyayangi, gitu Gemini. Baik Gemini, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih, sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Gemini.